Dua tersangka kasus kerumunan massa di Petamburan, penanggung jawab acara Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan penanggung jawab keamanan Panglima FPI Maman Suryadi menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Keduanya sempat 2 kali mangkir dari pemanggilan penyidik. Dua tersangka terakhir kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat Senin kemarin menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Penanggung jawab acara yang juga Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan penanggung jawab keamanan acara Panglima FPI Maman Suryadi datang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. Kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh dijemput paksa. Jadi saya hanya untuk mengklarifikasi itu dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Tapi pemeriksaan tetap sebagai tersangka? Sebagai tersangka, betul, sebagai tersangka. Karena pada waktu awal itu kan dia masih saksi, setelah itu tersangka dan sekarang juga untuk pemanggilan sebagai. Sebelum diperiksa, kedua tersangka lebih dulu menjalani tes COVID-19 dan hasilnya negatif. Karena 2 kali tidak menghadiri panggilan, surat perintah penangkapan telah dikeluarkan dan diserahkan kepada kedua tersangka. Penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. 2 tadi sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ya. Sudah dilakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan. Kita lakukan swab tes antigen. Hasilnya adalah negatif. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut. Status tersangka sudah kita keluarkan sprint penangkapan. Ya. Sementara pemeriksaan masih berlanjut. Polisi telah memeriksa 6 tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada Maulid dan pernikahan anak Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu. Sejauh ini baru pimpinan FPI Rizik Syihab yang ditahan. 3 tersangka yakni Haris Ubaidillah, Idrus dan Ali Alwi Alatas tidak ditahan karena pasal yang disangkakan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Selain kasus kerumunan di Petamburan, pemirsa Rizik Syihab juga akan dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus kerumunan di Megamendung Bogor. Namun Rizik Syihab menolak diperiksa penyidik Polda Jawa Barat. Penyidik Polda Jawa Barat Senin kemarin menyambangi Mapolda Metro Jaya untuk memeriksa Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Megamendung Bogor. Namun melalui kuasa hukumnya, Rizik menolak untuk diperiksa. Rizik beralasan masih ingin fokus pada kasus di Petamburan. Selain Rizik, penyidik Polda Jabar juga akan memeriksa 2 panitia acara di Megamendung. Pemeriksaan tadi mulai sekitar pukul 11 atau 10 tadi saya agak lupa. Kemudian pihak Habib menanyakan sebagai apa di sini, karena sebagai saksi, maka tadi dengan alasan Habib Rizik fokus kepada kasus di mana beliau menjadi tersangka yang dipermasalahkan di Polda Metro ini terkait kasus kerumunan, maka dengan alasan tersebut Habib merasa harus fokus ke situ dan tidak bersedia untuk diperiksa sebagai saksi di kasus yang di Jawa Barat sebagai saksi tadi. Artinya kan ada penjagoan ulang atau seperti apa, Pak? Beliau sebagai saksi tidak bersedia diperiksa. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap seorang pria yang mengancam akan memenggal aparat kepolisian karena menahan pimpinan FPI Rizik Syihab. Ancaman dilakukan pelaku melalui media sosial. Tim Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap Muhammad Umar alias DB. Tersangka mengunggah video ancaman akan memenggal polisi jika pimpinan FPI Muhammad Rizik Syihab ditahan. Video ancaman berdurasi 22 detik viral di media sosial. Selain mengancam polisi, pelaku juga mengeluarkan kata-kata tak pantas. Yang kedua, ini juga sama. Kemarin teman-teman menanyakan ke saya tentang adanya beredar video. Ya. Video yang berisi ujaran kebencian melalui media elektronik
dari seseorang yang memposting dirinya sendiri, kemudian menyebarkan sendiri ke media sosial yang ada. Ini hari Minggu yang lalu, tanggal 13 Desember, TKP-nya, kemudian kita amankan yang bersangkutan. Inisialnya adalah DB alias Muhammad Umar yang disampaikan. Hasil pemeriksaan, tersangka mengaku simpatisan Rizik Syihab. Tersangka akan dijerat pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Video ancaman oknum polisi di Pekalongan, Jawa Tengah yang akan memenggal pimpinan FPI juga viral di media sosial. Akibat video yang diunggahnya, Aibtu HS diperiksa Propam Polda Jawa Tengah. Aibtu HS diperiksa kejiwaannya karena beberapa hari bolos dari dinas. Tim Liputan iNews melaporkan. Kontras menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Salah satunya, polisi tidak mengundang perwakilan FPI saat rekonstruksi. Polri Minggu dini hari menggelar rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di Karawang, Jawa Barat. Rekonstruksi digelar di 4 titik di kawasan bundaran Hotel Novotel, Jembatan Badami, Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 dan kilometer 51. Rekonstruksi digelar selama 4 jam dengan 51 adegan diperagakan. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan, dari olah TKP, dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melaksanakan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan ya. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 ya yang kita lakukan. Dan kemudian pada pelaksanaan kegiatan rekonstruksi ini pun kita juga dipantau ya, ada dipantau oleh Bapak Beni Mamoto dari Kompolnas. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menemukan sejumlah kejanggalan pada rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 anggota FPI. Kejanggalan ditemukan berdasarkan analisa yang dilakukan perwakilan Kontras saat diundang menghadiri rekonstruksi. Ya, ada beberapa kejanggalan lah yang kami temukan di siaran pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Kontras berharap kasus penembakan dapat diselesaikan oleh tim independen dari Komnas HAM. Dari Jakarta dan Karawang, Jawa Barat, Rani Sanjaya, Vito Erlangga, Novan Dwi Kusuma, Ilham Elias, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komnas HAM meminta keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran dan Direktur Utama PT Jasa Marga. Keduanya dipanggil terkait penembakan 6 anggota FPI di Karawang, Jawa Barat. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran memenuhi panggilan Komnas HAM terkait dengan peristiwa penembakan anggota FPI pada Senin siang. Pemanggilan dilakukan Komnas HAM agar ada gambaran utuh terkait rekonstruksi penembakan 6 anggota FPI. Polda Metro Jaya, Polri akan sangat kooperatif ya dan terbuka dalam proses investigasi yang dilakukan oleh Komnas HAM. Ya, yang pertama. Yang kedua, Polda Metro Jaya akan transparan. Ya. Transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik. Selain memanggil Kapolda Metro Jaya, Komnas HAM juga memanggil Direktur Utama Jasa Marga Subakti Syukur. Subakti dipanggil untuk mengklarifikasi terkait CCTV di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang menjadi lokasi adu tembak antara polisi dan laskar FPI.
Kalau di luar yang 23 itu ya sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5-an sampai jam 4 besoknya itu di 23 titik itu ya nggak ngirim data dia, nggak ada rekaman, tapi di lain-lainnya ada. Kan itu artinya dalam beberapa jam itu nggak ada rekamannya berarti? Ya, yang untuk 23 CCTV yang di 49 ke 72, tapi yang lain-lainnya di gerbang. Jangan salah, di sepanjang jalur itu kan ada lajur, ada gerbang-gerbang. Hanya yang di lajurnya saja, tapi yang di gerbang-gerbangnya ada. Menurut Komnas HAM, Dirut Jasa Marga memberikan informasi eksklusif sehingga Komnas HAM memiliki bukti-bukti yang cukup. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Sekretaris Umum FPI Munarman menilai Laskar FPI menjadi korban spiral kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Usai menemui Rizik Syihab di Mapolda Metro Jaya Senin kemarin, Munarman menjelaskan Rizik Syihab dalam keadaan baik dan sehat. Munarman juga datang untuk mempertanyakan perkembangan kasus penembakan 6 orang Laskar FPI. Dari hasil rekonstruksi yang dilakukan polisi, penembakan yang menewaskan 6 laskar pengawal Rizik Syihab dilakukan di dalam mobil di kilometer 51. Menurut Munarman, Laskar FPI menjadi korban spiral kekerasan aparat. Dipanggil, kekerasan strukturalnya harusnya dikatakan ada tembak-menembak, kemudian ada serangan, tetapi kemudian berubah, ya, bahwa mereka ditangkap. Setelah diinvestigasi oleh teman-teman wartawan, di sana ternyata tidak ada tembak-menembak di lokasi KM 50. Kemudian terjadi serangannya di atas mobil. Nah, kalau serangannya di atas mobil, ya, kita pertanyakan, kalau 4 orang yang masih hidup itu di atas mobil, artinya kan itu sudah diakui, ya, sekarang ini sudah diakui bahwa yang 4 masih hidup, itu dulu poinnya.